Assalamualaikum. Hari ini Bang Ucup senang sekali bisa hadir menjumpai Anda untuk saudaraku. Semoga kabar Anda tetap selalu diberikan kesehatan ya. Nah, seperti yang saya sudah buat di konten-konten saya selama kurang lebih dari 600 lebih ya konten video tentang percendetan Nusantara, permasalahan dan yang saat ini mungkin masih dipertanyakan ya. Masih dibuat misteri ya, manakah yang bisa Anda gacorkan, manakah dikala burung cendet ini masih belum gacor untuk perawatan hariannya bagaimana, dan kok bisa cendet ini tidak gacor selama diproses dalam melakoni ya penggacoran di sini. Ini biasanya terjadi setelah saya jawab di konten atau di video atau di WA saya pribadi yang menampilkan para pemula itu cendetnya itu pilis, trotol ya, pastol dan dewasa. Agar bertanya kepada saya bagaimana caranya untuk menggacorkan agar cendet pilis ini gacor sepanjang hari. Oke. Nah, di sini perlu Anda kenali ya syarat-syaratnya di sini ya. Perlu Anda pahami. Mungkin konten ini sama dalam penggacoran dari jenis-jenis burung lain ya. Jenisnya ada sembur, semi sembur, gondrong atau semi gondrong ya, atau blangkon. Pertama, ini ada 5 syarat yang penting untuk Anda ketahui sebelum mengadopsi atau sebelum melakukan atau memperjuangkan dalam merawat burung cendetnya dalam sehari-hari ya. Biar hasilnya tidak nihil atau tidak nol. Yang pertama itu kenali cendet pilis kalian terlebih dahulu. Itu atau jantan atau betina. Di sini kalau nanyain jantan dan betina, monggo disimak kontennya ada di Bang Ucup channel ya, tentang membedakan jenis jantan dan betina di cendet pilis. Kita pastikan itu jantan ya. Untuk merawatnya carilah burung cendet yang jantan. Karena yang betina ya itu sangat sulit untuk kita proses dalam menggacorkan ya. Hasilnya dalam proses ini biasanya untuk cendet betina kalau kita kenyangin ya cuman segitu. Dia nambah birahi, malah nambah ngepahin sayap nanti. Sudah birahi kawin intinya. Yang kedua untuk saudaraku syaratnya hasil dari loloh ya. Hasil dari loloh di sini peliharaannya itu sudah jinak ya, bukan cendet muda hutan yang giras. Ini yang perlu Anda pahami. Sama intinya ya, sama jenis lainnya. Yang ketiga, usianya itu entah trotol, pastol dan dewasa. Yang penting trotolnya nggak miyian masih ya. Masih tetap akan belajar ngeriwi di sini bisa Anda lakukan dalam proses penggacoran di sini atau menggacorkan. Ingat, kalau trotol nanti bisa Anda garis bawahi ya, cara prosesnya itu beda ya. Kalau pastol sama dewasa nanti samakan. Yang keempat, posisinya di sini kondisi, termasuk kondisi yang bertanya tentang tulisan kondisi. Kondisi apa Bang? Ya itu kondisi keadaan. Keadaan itu saat ini burung cendetnya yang mau diproses itu tidak sakit atau tidak mabung. Jadi dalam untuk merawat hariannya kuncinya adalah kalau tidak sakit atau kalau sakit saat ini atau mabung itu jangan dirawat, mandi dan jemur ya. Full krodong aja. Yang kelima yang terakhir, semuanya kembalikan ke cendet muda hutan di sini, yaitu prosesnya adaptasi bagus sama lingkungan, sama orang ya. Nah, sekarang caranya, sebelum lanjut dengan caranya, alangkah baiknya dengan kerendahan hati Anda, bagi yang masih belum menekan tombol subscribe, monggo ditekan dulu ya subscribe-nya di situ ya. Dan juga buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezeki Anda dilancarkan. Amin. Nah, di sini dalam prosesnya ini sebenarnya sama tapi ada yang beda. Cara sama seperti ini cendet pada umumnya ya. Jenisnya sembur, semi sembur atau gondrong. Itu sama. Cuman bedanya hanya dalam faktor penjemuran saja. Ingat, dalam memproses keseharian untuk kegacoran si burung cendet pilis ini kuncinya pada penjemuran saja ya.
Karena rata-rata menurut dari analisa saya selama ini, ternyata burung cendet pilis untuk kriteria dewasa itu sangat membutuhkan birahi yang tinggi seperti penjemuran. Karena cendet pilis yang macet sangat butuh birahi yang tinggi ya. Apalagi 65% rata-rata itu bertubuh tebal, jadi gampang sekali untuk ngembung. Makanya di sini di saat ngembung prosesnya rata-rata burung cendet untuk jenis pilis ini mengukur dari tanggapan dari para pemula itu condongnya ke betina karena ngembung. Karena di sini garis bawahi butuh proses penjemuran yang tinggi. Tidak perlu memandikan saat penjemuran, jadi langsung dijemur saja ya. Nah, untuk masalah IF, extra fooding jangkrik dan kroto ini harus ada dalam masa ini ya, dalam memproses menggacorkan burung cendet dalam sehari-hari ya. Nah, jemur abla tanpa krodong ini bagi yang hanya di terasan rumah saja. Jadi kalau kita pakai krodong kesannya terlalu istimewa, nanti Anda tidak bisa ditinggal ya, karena beresiko kalau burung yang full krodong di sini pas jemur kita tinggal ya, nanti berbahaya. Hanya untuk terasan rumah saja. Jika cendet ini sudah mulai gacor luar biasa, gacornya keseharian, hanya kita mandinya ya. Mandi di sini kita tidak memandikan di pagi hari. Di saat penjemuran selalu kencang, burung sudah gacor gak terbendung. Mandinya untuk menstabilkan birahi dan emosinya hanya dalam melakukannya itu pemandian sore saja ya. Nah, mungkin konten ini semoga berhasil dan juga konten ini bisa banyak manfaatnya khususnya bagi para pemula di seluruh Nusantara. Jangan lupa ya, untuk Anda yang masih belum paham di sini, silakan Anda bisa masuk di kolom komentar di bawah ini, silakan tulis, dan juga bisa lewat PA saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.